menerima dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum suatu saja. Menimbang bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 003 dan seterusnya tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya nomor 2065 K dari 2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama terdakwa atas nama DRS Kuntoro Hendartono MBA tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 baik dalam arti formil maupun material dengan alasan bahwa berdasarkan doktrin Sinclair hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, di mana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dilakukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau yang tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa sebagai pemilik atau person atau pengendali dari PT Sagaratim dan Gramarindo Group yang terdiri dari PT Gramarindo Mega Indonesia, PT Magnetik Usaha Desa Indonesia, PT Pancitros, PT Bhinneka Tama Pasifik, PT Petrantara, PT Jatuh Masindo, dan PT Trirang Caraka Pasifik. 2. Bahwa sekira bulan Agustus 2002 terjadi pertemuan di kantor PT Ponang Marble antara saksi Edi Susanto selaku manajer pelayanan nasabah luar negeri PT BNI Persero Cabang Kebayoran, terdakwa saksi Aprila Widata dan saksi Insinyur Tolah Abdul Akram dalam rangka presentasi proposal permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh PT Ponang Marble Industri guna membiayai bisnis marmer di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 3. Bahwa sekira bulan September 2002, saksi Edi Susanto melakukan pertemuan kembali di kantor PT Sagaratim yang dihadiri oleh saksi Edi Santoso, terdakwa, dan saksi Aprila Widata untuk mendengarkan paparan rencana bisnis marmer di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun terhadap permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh PT Ponang Marble Industri tersebut ditolak oleh PT BNI Persero Cabang Kebayoran. Bahwa setelah permohonan kredit modal kerja ditolak oleh pihak BNI Persero Cabang Kebayoran, kemudian dilakukan diskusi antara saksi Edi Santoso, terdakwa, dan saksi Aprila Widata, di mana sebelumnya saksi Aprila Widata pernah mencairkan LC pada waktu masih menjabat di PT Mahisa, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Edi Santoso apakah terdakwa bisa mendapatkan kebutuhan modal kerja dengan fasilitas LC seperti yang dilakukan oleh Aprila Widata waktu di PT Mahisa. 5. Bahwa saksi Aprila Widata memperoleh fasilitas LC berjangka lisensi LC ketika masih gabung pada PT Mahesa, PT Cipta Keluarga, dan PT Petindo. Namun pada LC yang tidak terbayar,
sehingga saksi Adi Santoso dan saksi April dapat meminta bantuan kepada terdakwa untuk menutup atau membayar saksi yang tidak terbayar tersebut dan terdakwa menyetujuinya. Nah, bahwa setelah terdakwa menyetujui dan menutup, jangan lupa subscribe ya.